konflik terparah tuh sebenarnya bukan konfliknya parah, tapi paling nih. Oh iya. Bocokin langsung. Jadi kalau Pertama kalau lagi PMS, ya lo selamatin diri lo sendiri. konfliknya akan berbeda, tantangannya yang berbeda biasanya. Ya itu biasanya ada tumpang tindih pekerjaan. Nama saya Anissa Dania Prianti, saya CEO dari Aimono, dan ini adalah partner saya, Afra Nurina, CMO-nya, dan ini partner saya yang kedua, Rama Nugraha sebagai CFO-nya. Jadi untuk Aimono sendiri itu startnya itu 2015, aku bikin itu awalnya masih sendiri. Nah, basic awalnya itu bisnisnya kita Japanese inspired kimono untuk anak-anak, spesifiknya bayi ya awalnya gitu. Kemudian di 2020 itu kan itu pandemi ya, jadi pas 2020 memang Rama ini approach aku, terus dia bilang gimana kalau misalnya kita bikin karena Rama backgroundnya itu dari chemical kan lo ya, pabrik dan lain-lain gitu. Karena waktu itu pandemi, mikir gimana kalau Aimono itu bikin sub brand, karena waktu itu juga lagi pandemi dan demand-nya juga lagi kurang ya untuk baju dan lain-lain. Akhirnya Rama bilang bikin kayak sanitizer, terus disinfektan dan lain-lain, kita namain Aimono itu sub-brandnya Aimono Living gitu. Jadi dari 2015 sampai 2020 memang kita fokusnya itu di baju, di fashion gitu. Dan 2020 baru mulai living. Terus 2021 ada Kak Afra masuk, tapi 2020 tuh kita sebenarnya bikin collab dulu ya sama Kak Afra untuk hijabnya gitu, supaya mau lihat kerjasamanya gimana gitu, ternyata cocok. Ya udah akhirnya 2020 itu bikin collab sama Kak Afra. 2021 Kak Afra official masuk sebagai tim Aimono gitu. Dan dari 2021 itu kita rebranding segala macam ya dengan brand consultant juga. Terus 2021 itu akhirnya Aimono Living lebih kita core-nya itu ke Aimono Living lah intinya gitu. Dan di 2022 kita ketemu Wise ya, 2022 ya. Ya, 2022 akhirnya kita ketemu Wise, dirapihin semuanya, terus kita akhirnya mulai jalan lagi yang Aimono Fashion-nya, tapi itu di awal 2023 di 2003 awal. Jadi sekarang Aimono Living dan Aimono Fashion udah berjalan berbarengan lah gitu dari 2023. Kalau sama Rama, jadi kita itu dari lulus ya, Mak? Iya. Itu kita emang juga udah langsung bisnis kan. Tiba-tiba pemilihan bisnisnya juga sama. Dia jualan jamur kriuk, aku jualan jamur kriuk. Itu bukan kayak janjian sih sebenarnya, emang tiba-tiba, gue mau bisnis. Iya, gue juga mau bisnis. Lo apa? Jamur lah. Gue juga jamur gitu ya. Jadi kayak akhirnya dari situ kayak kita udah banyak kecocokan di bisnis juga. Terus 2015 dia ngeliat aku akhirnya jualan itu kan, kita bisnis jamur itu 2010 ya. Tiba-tiba 2015 aku jualan fashion itu dia tertarik juga ya. Kemudian juga pas yang udah aku udah sempat 2020 maksudnya udah sempat down, terus tiba-tiba dia malah masuk ya. Aku ngeliat kayaknya dia emang believe in the product gitu. Itu sih yang pertama. Terus juga yang ngeliat kayak kita berapa kali konflik juga di bisnis dan di pribadi, tapi kita bisa nge-resolve ya. Aku juga ngeliatnya ya berarti ini untuk long term ya bisa gitu, karena semuanya bisa dibicarakan gitu. Sama Kak Afra juga kan nggak langsung tiba-tiba. Kak Afra tuh dari mulai aku bisnis baju itu koleksinya Aimono tuh lebih lengkap dia kayaknya daripada aku. Karena dia setiap koleksi tuh beli pasti gitu, kayak semua. Aku sampai kayak, lo outer yang itu masih ada, gue juga nggak ada. Kayak emang maksudnya dia juga believe in the product. Jadi memang aku ngeliatnya dia memang juga suka sama produknya. Terus juga pas kerja sama yang 2020 itu juga cocok. Dan Kak Afra tuh karena juga knowledge fashionnya juga lebih bagus dari aku kan. Dia juga basicnya juga pernah short course untuk di fashion. Terus juga pernah punya brand fashion juga. Dan memang kayak secara sebagai influencer ya tentunya punya followers yang banyak ya. Jadi otomatis awareness untuk brand itu juga memudahkan kita juga gitu. Itu juga pertimbangan juga sih gitu. Tapi ya intinya cocok aja sih dua-duanya untuk berbisnis gitu. Kesamaan suka dalam bisnis gitu. Jadi jalaninnya juga ya udah fun aja.
gitu. Sama-sama membawa expertise yang beda-beda Iya, kan dari iya, gitu. iya. Jadi melengkapi gitu. Ica yang idenya luar biasa, saya kadang Dia yang merapihkan karena saya tidak rapi. Nah, ibu ini yang kadang penengah juga. Iya, dia menenahi sama kayak justru Afra tuh banyak yang naysayernya. Jadi kayak misalnya aku udah bikin, dia yang banyak mengkritisi gitu. Kayak ini kurang bagus ini deh ini gitu. Karena memang yang aku butuhin orang yang bisa mengkritisi ideku gitu. Jadi ya pas gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau aku kan backgroundnya memang ada bisnis keluarga juga. Jadi antara keluarga dan pertemanan itu kan mirip-mirip apalagi kalau udah sahabat. Jadi biasanya kita emang memisahkan antara pertemanan dan yang bisnis. Jadi pada saat pertemanan ya udah kita fun, kita ngobrol ya like ya teman sahabat. Tapi pada saat ngomong bisnis ya udah kita nggak bisa ketawa-tawa terus gitu. Kadang pace di kerjaan ya bahkan mungkin lebih cepat daripada kita pertemanan. Artinya di bisnis kan ada target harus kita capai. Untuk mencapai itu bagaimana, nah itu yang biasanya debat-debatin situ. Tapi kalau udah keluar dari ranah itu ya misalnya kita jalan-jalan untuk bermain ya nggak bahas bisnis karena sambil ngebahas tapi ya ringan gitu. Jadi karena aku udah biasa mungkin 10 tahun lebih juga berbisnis keluarga, ya kurang lebih sih sama sih antara keluarga dengan berbisnis dengan sahabat. Yang penting individual masing-masing itu bisa memisahkan, oh saya tuh marah-marah di pas kerjaan aja, tapi ya nggak dibawa ke rumah gitu. Paling itu sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Sama kayak kita ini ya, kita tuh grup tuh ada grup WhatsApp, tapi di DM Instagram kita juga bikin grup. Iya. Jadi kayak kalau kita kan sering kirim adres, jadi kayak kalau yang serius-serius bahas kerjaan tuh biasanya kita di WhatsApp. Nah Instagram tuh jadi bisa nih di grup WhatsApp kita bisa debat-debat tapi di Instagram di WhatsApp tapi Instagram tapi kita bercanda-candaan aja, ngirim-ngirim adres yang lucu-lucu gitu-gitu. Instagram tuh netral lah, tempat netral. Jadi tempat kita berteman lah intinya, kayak DM real serius recek lah gitu. Kita bisa aku lagi kayak ngamuk-ngamuk misalnya gitu di WhatsApp, tapi ya di DM tering ngirimin apa gitu. Jadi kayak emang terpisah aja gitu. Dan kayak misalnya kita juga lagi misalnya debat apa gitu yang cukup intens ya, tapi kalau misalnya ntar kayak misalnya Kak Fran yang ngechat ngomongin kerjaan yang lain ya netral lagi, kayak gitu. Ya udah kita memang yang tadi itu pembahasan yang terpisah dengan urusan kerjaan yang lain juga gitu. Atau misalnya ngebahas misalnya kita mau jalan kemana, Cak, nanti tetap jalan gak ini dalam keadaan kita misalnya lagi panas di grup gitu, ya nggak masalah. Jadi kayak udah terbiasa memilah-milahnya juga sih gitu. Bener, kan udah paham juga karakter. Iya, udah karakter masing-masing juga gitu. Ya paling kalau misalnya ada yang marah ya udah kita tenangin dulu. Ya biasanya 2-1 yang satu tuh harus netral. Ya biasanya nggak ada marah, tiga itu nggak ada marah sih. Iya, jadi kalau yang satu udah panas, yang satu pasti biasanya nenangin. Misalnya 2 udah panas, yang satu nenangin gitu. Nggak pernah yang 2 mojokin satu tuh, nggak pernah sih sampai sekarang gitu biasanya. Iya pernah sih kan kita mojokin lama. Oh ya paling nih. Oh iya. Kita mojokin satu. Jadi kalau lagi PMS, ya lo selamatin diri lo sendiri. Jadi ya betul biasa kan dulu juga bisnis keluarga sama kakak perempuan sama ibu juga. Jadi menghadapi ibu-ibu ya biasa gitu. Dia serang. Bener. Kalau Rama ya sih emang agak kasihan sih. Ya kalau saya lagi kesel ya udah diem aja kan. Kalau kita berdua udah ngomong ngilang. Ya paling gitu. Paling live group dulu. Tadi invite lagi gitu sih biasanya. Ya tapi nggak pernah serius sih. Itu kayak paling cuma hitungan jam doang. Ya paling Rama live the group. Tapi harus ya Rama juga paham sih bahwa kita ngamuk bawel ibu, bawelnya cewek aja gitu. Tapi kalau untuk urusan yang kerjaan banget tuh nggak pernah sampai dalam tahap disrespectful lah gitu. Maksudnya semuanya tetap profesional. Kita nggak pernah berantem karena kerjaan terus bikin kita kayak gue nggak mau ketemu lo enggak. Itu senapnya cuma hitungan jam doang. Iya, habis itu ya enggak sih, kalau lewatin hari juga nggak pernah. Maksudnya kita berdebat hari ini, besok tuh ya udah biasa lagi gitu. Harus dikelirkan saat itu gitu. Iya. Konflik terparah tuh sebenarnya bukan konfliknya parah, tapi mungkin momennya. Kayak misalnya posisinya mungkin Kak Afra atau aku gitu. Biasanya perempuan sih ya, urusan hormon sih. Kayak misalnya dekat mau tapi nggak ada yang merasa nggak pernah gimana. Karena kita juga tipenya yang straight to the point aja sih gitu. Jadi nggak pernah yang sampai nyimpen terus lama gitu, enggak.
gitu. Paling itu momentum aja ya. Kalau parah tuh paling momentum sih. Ya, Salah momentum biasanya. Di mana pun nggak ada momentum kayak gitu ya. Jadi kadang Itu biasanya lebih ke perempuan. nggak jelas. Apa nih Rama? Tiba-tiba aku apa nih ada banyak chat gini ada. Misalnya kenapa tiba-tiba nanyain apa, kitanya lagi ya misalnya kayak Kafra misalnya lagi kurang istirahat, atau akunya juga misalnya lagi habis ada acara atau apa yang capek banget gitu, dia tiba-tiba ini gimana nih yang ini terus kayak lo gimana sih yang gini ya gitu. Perasaan kan gini gitu. Jadi ya kita udah memahami chat masing-masing ini marah atau enggak gitu. Terus juga udah tahu ini kondisinya lagi gini gitu. Jadi udah chat itu udah kebayang dia ngomongnya apa gitu. udah Tulisan sesuai dengan mimpi. iya. Ya udah gitu aja sih. Tuh aku kan suka banget sama Jepang-Jepangan gitu, anime dan lain-lain lah gitu. Akhirnya aku mikir pengen deh nyari kimono-kimonoan untuk anak. Ternyata di Indonesia belum ada sama sekali. Jadi kalaupun ada tuh import, dan itu buat anak umur 9 tahun, 10 tahun emang untuk cosplay gitu, bukan kostum lah jatuhnya, bukan baju, bukan buat sehari-hari. Akhirnya aku mikir ya udahlah kalau kayak gini mah bikin aja gitu. Aku bikin, aku post-post di Instagram, ternyata banyak yang nanya, Cahnya jualan lo. Oh ini menarik ya. Ya udah aku langsung jawab iya. Padahal sebenarnya nggak kayak jualan. Kayak ngeliatnya oh ini opportunity ya. Oh ya udah iya. Terus orang-orang bisa nggak gue pesan, akhirnya BPO. Ya itu awalnya cuma iseng-iseng. Begitu aku lahiran kan aku makin jadi-jadi itu kan ngepost anak dengan baju kimono dan lain-lain gitu. Orang-orang banyak yang makin nanyain ini bisa nggak gue pesan apa segala macam. Ya udah akhirnya aku seriusin sampai sekarang gitu. Sebenarnya peluang sih Mbak. Lihat dari opportunity aja sih. Ini juga yang Abang Living pas lagi pandemi kan, orang kayak butuh cairan-cairan yang disinfektan atau sanitizer, jadi kita melihat peluang di situ sih gitu. Sebenarnya Aimono itu 2017 udah ada segmen dewasanya, karena kan orang-orang minta kembar, benar, kayak ini nggak ada kembar sama ibunya atau nggak ada kembar sama ayahnya, bahkan dulu tuh kita sama cowok jadi kayak family set gitu ya. Justru di tahun ini kita menghilangkan itu gitu, karena kita mau spesifik ibu dan anak aja, ibu dan anak aja. Kalau dulu tuh justru semuanya ada sama bapaknya gitu. Kalau tahun ini kita malah collab ya, waktu kemarin sama baju koko gitu. Jadi ya mungkin karena demand juga sih pada waktu itu Mbak Desi, jadi kita akhirnya ngadain yang untuk dewasa gitu. Enggak sih, sebenarnya bukan strategi, karena emang balik lagi kan aku emang suka ya sama Jepangan gitu lah intinya. Terus kemudian memang pada waktu 2015-2016 demand terbanyak itu dari salah satu demand terbanyak selain dari Indonesia sendiri itu dari Singapura gitu. Jadi mereka banyak yang karena brandingannya itu terlihatnya kayak dari Jepang, disangka produk kita dari Jepang gitu, dan begitu tahu produk kita dari Indonesia ya ongkirnya lebih murah kan. Jadi mereka banyak banget yang mesen gitu, karena ongkir dari sini ke Singapura tuh cuma 75.000. Jadi orang benar-benar dari Singapura tuh banyak banget yang mesen. Jadi mungkin akhirnya brandingannya terlihatnya kayak bener-bener dari luar, padahal sebenarnya itu iseng-iseng aja sih bikin Jepangan gitu. Nah terus pas yang Living juga kita yang membuat inline kan dengan yang produk fashionnya gitu, Japandi juga, dan akhirnya juga setelah konsul sama brand consultant juga dibikinnya ya udah sekalian aja dibikinnya memang produknya itu seperti dari Jepang lah intinya gitu. Kita sempat rebranding juga ya. Iya, rebranding itu 2021 akhir. Begitu. Kalau yang fashion ada beberapa kolaborasi tadi, mungkin planningnya kayak hijab. Kalau yang Aimono Living lebih ke kolaborasi produknya sesuai dengan marketnya, misalnya kayak Tranquil matte spray buat ke tempat-tempat yoga, gitu. Jadi ngembangin si Aimono Living-nya lebih ke segmentasi marketnya sesuai dengan fungsinya gitu. Kalau sekarang tuh Tranquil yang paling sering jadinya kan, tadinya awalnya si hand sanitizer itu ya, tetap sih hand sanitizer itu setiap hari pasti ada pembelian ya. Cuma ternyata yang Tranquil ini malah cukup naik daun ya sekarang karena untuk yoga dipakai buat olahraga gitu, untuk yoga spraynya, yoga mat spray gitu. Kan
awalnya itu kita ketemu sama Mas Pandu kan. Mas Pandu suggest kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang kayaknya brand kamu nih butuh diri branding. Akhirnya kenalin ke Dasein. Dari Dasein itu terus Mas Pandu juga bilang di atas itu ada business consultant juga, business advisor gitu. Mungkin setelah dari Dasein kalian bisa ngobrol-ngobrol sama Wise, dia bilang gitu. Ya udah, jadi kita 2021 akhir itu kita benerin brandnya dulu, rebranding. Selesai dari situ, ya udah kita langsung kontak Mas Rizky. Enggak, kita diundang Dasein ke acara yang di Bandung untuk yang exhibition itu. Terus ketemu sama Mas Rizky di situ. Cuma waktu itu kita belum ngobrol ya sama Mas Rizky ya. Karena ngantri yang mau ngobrol sama Mas Rizky ya. Iya. Jadi kayak kita nungguin lama ya. Oh ya udah deh, nggak jadi deh. Ya akhirnya kita tapi kan sempat ada pertanyaan apa gitu ya. Aku jawab. Iya, ada kayak Mas Rizky nanya apa gitu tentang ngasih pertanyaan, terus aku jawab. Terus kayak dari situ kita minta kontaknya Wise apa gitu ya. Terus ya akhirnya Curbis itu awalnya dari Curhat Bisnis. Terus Mas Rizky bilang, oh yaudah kalau mau ngobrol di lama lagi kita ketemu aja di Alkaf gitu. Ya udah dari situ deh kita langsung datang ikutan yang Wise Incubation dulu. Iya, terus kita juga ikut yang Wise Incubation juga gitu. Pas habis ketemu dari situ. Baru habis itu yang bukan mentoring ya, kalau yang habis itu baru kita advisory gitu. Waktu itu ini ya, karena kan kalau dari sisi aku Aimono ini kan terbilang banyak produknya. Ada 2 divisi di mana fashion dan Aimono Living yang agak berbeda satu sama lain. Jadi kita butuh advisory-nya tuh dari sisi gimana membagi produk antara living dan fashion dan menyelaraskannya gimana bagusnya gitu. Karena kan 2 ini kan berbeda antara produk-produk pewangi ruangan dengan fashion gitu, jauh berbeda. Nah di situ kita butuh advisory dari Wise untuk memberi guidance ya. Iya. Porsinya mana, ini harus mana dulu, mana yang prioritaskan, mana yang harus istilahnya dari ketiga kita itu lebih unggul di mana. Jadi kita butuh guidance itu, dan Mas Rizky waktu itu sama struktur organisasinya juga ya. Breakdown semua dari struktur organisasi, Ica di mananya, Afra di mana, aku di mana. Jadi itu yang jadi kayak membagi tugas supaya antara 2 produk Aimono ini rapi dan jalan berbarengan. Dan sekarang kan kita jalan berbarengan Iya. Termasuk yang ngasih saran juga buat kita fashionnya. Iya. Jadi membreakdown masing-masing kita kemampuannya di mana. Yeah. Nah itu yang dikedepankan untuk memajukan Aimono gitu sih. Kita ngobrol-ngobrol sama Mas Rizky juga kita ngerasa kayak klik ya, klik. Terus kayak pas ngobrol-ngobrol juga memang kayaknya memang Aimono juga butuh nih di advice sama Wise. Dan mungkin juga Mas Rizky-nya nggak intimidating ya pas ngobrol. Nggak kayak yang, dan bukannya kayak ngejar-ngejar atau gimana gitu, kan ada juga ya kayak gitu. Jadi maksudnya kayak santai ya, maksudnya kayak kita bertiga kan sebenarnya emang basicnya orangnya senang bercanda dan maksudnya santai gitu kan ya. Mungkin Mas Rizky-nya juga bisa membawa itu ya. Jadi kita nggak ngerasanya kayak kok ini kayak berat ya gitu. Walaupun pasti jalannya lumayan sih. Iya, kayak lagi sekolah. lagi. Aku pusing juga sih. Sebenarnya 3 bulan, tapi masih kadang-kadang masih suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin 3 bulan pendampingan, terus waktu itu sempat masih ngobrol sama Mas Rizky 4 bulan, jatuhnya 4 bulan ya. Sebulan setelah itu saya masih maintain kan. Iya, banyak tugas juga, jadi dari banyak tugas ya. Iya, tugasnya dalam artian yang tadi membreakdown kemampuan masing-masing, bulan di mana, dan ada deadline-nya. Iya, jadi menempatkan posisi sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba Afra megang keuangan, aku megang fashion, kan jadi berantakan gitu. Iya. Ya mungkin pas yang paling mumet itu kayaknya pas kita breakdown yang bisnis plan itu nggak sih? Iya kan? Yang kayak nge-breakdown keuangan dan bisnis plan. Keuangan juga sih. Wah itu lumayan sih. Itu kayak lumayan pusing. Harus ngebagi-bagi mana. Cuma ya itu jadi, maksudnya kita masih megang itu sebagai guideline juga sih sampai sekarang gitu. Ya kepake banget. Cuma memang pas prosesnya memang lumayan challenging sih. Gitu.
Jadi so far ya mungkin ada beberapa ya kayak misalnya kantor ini kan sebenarnya kita juga salah satu yang udah di Planning gitu planningin di pas masa advisory juga kan gitu. Cuma memang ya apa namanya dikasih jalannya di 2024 ini gitu. Tapi target memang kita 2023. Memang masuknya sebenarnya tawaran 2023 ya. Cuma memang baru bisa punyanya 2024. Itu sih alhamdulillah juga dari advisory itu juga apa namanya salah satu yang dibekelin pas sama Wise kan gitu. Terus juga apa namanya ya role kita masing-masing sih yang paling ini banget karena kalau waktu itu kan masih kayak nggak jelas ya, kayak kita maksudnya masih tumpang tindih lah gitu. Kalau pas yang sama Wise kan udah di breakdown. Jadi sekarang kalau misalnya ada job desk yang ibaratnya miss dan lain-lain, kita udah tahu nih siapa ya kasarnya person to blame siapa nih gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu kan kayak ini tuh harusnya ya maksudnya sesimpel kayak sales sama marketing gitu itu sebenarnya berbeda gitu. Nah itu sekarang kita udah bisa misain gitu, yang marketing ya udah pure marketing di Afra ya, kalau sales kita masih bareng-bareng lah gitu. Kalau aku sih mungkin kalau dari sisi biasanya kan kalau kita berbisnis yang awalnya kita mungkin berdagang dari rumahan yang dari kecil, terus kita berkembang akhirnya kita punya company punya tim dalamnya, itu konfliknya akan berbeda, tantangannya berbeda biasanya. Ya itu biasanya ada tumpang tindih pekerjaan yang harus dirapikan. Nah biasanya itu yang tantangan di situ. Nah hadirnya Wise di situ tuh bisa ya membreakdown satu-satu masalah kita, terus dikasih advisory, dijelaskan. Nah biasanya kan kalau dapat inputan dari pihak ketiga yang independen kan lebih meresap ke dalam nih dibanding kita debat-debat gini biasanya. Nah itu yang dibutuhkan biasanya dalam sisi perusahaan. Dulu kita awal berbisnis cuman mungkin sendiri berdagang, tapi pas udah jadi company kan emang harus udah lebih rapi dari struktur organisasi aja kan, itu di breakdown supaya tahu posisi gue di sini, posisi partner kita di sini. Nah itu yang semenjak saat itu kan kita tahu komunikasi jadi bisa lebih lancar gitu sih. Kita butuh pada saat usaha kita berkembang, tim kita berkembang, ya itu yang dibenerin ya. Dari struktur organisasi harus lebih jelas, komunikasi biar lebih jelas gitu. Jadi kalau kayak gitu, kalau lebih jelas, komunikasi lebih jelas, struktur harus jelas, ya ada masalah juga lebih cepat menyelesaikannya gitu. Itu sih jadi. Kalau dari aku tipsnya adalah yang pertama itu harus bisa punya ruang netral sih. Kalau misal jadi kan pasti semua komunikasi itu dipakai untuk campur berbisnis, ngomongin kerjaan gitu, itu udah pasti tuh. Nah kita mengusahakan satu tempat itu emang untuk kita berteman aja, nggak untuk melulu ngomongin bisnis ya. Itu kita nggunain DM lah gitu. Jadi DM tuh emang untuk bener-bener kita sharing reels receh, ketawa-tawa dan lain-lain. Kita nggak ada ngebahas bisnis itu gitu. Kalaupun ada tuh juga paling sharing apalah gitu, kayak bagus sih ini produknya gini-gini gitu. Tapi tidak untuk membahas kayak buat inspirasi. Ya, buat inspirasi ya. Nggak pernah yang di WhatsApp terus kita bawa lagi gitu ke DM tuh enggak. Jadi itu menurutku ngebantu banget sih. Jadi kayak kita tahu misalnya kayak kita lagi panas di WhatsApp, balik dulu deh ke DM gitu, jadi teman dulu gitu. Jadi enggak yang benar-benar kayak wah di WhatsApp iya terus di DM juga, nanti juga tiba-tiba nanti di email juga, di Telegram juga enggak. Jadi kayak harus ada ruang komunikasi yang memang itu diususkan untuk kita ngomongin hal-hal netral aja. Itu kalau dari aku sih. Sama kalau dari aku paling kita tuh dari awal memang udah samain visi misinya dulu ya, visi misi dalam berbisnisnya. Terus mungkin kan ini value-nya betul. Misalkan kita sama-sama belum yang gimana banget, tapi kita sama-sama belajar juga ya, sama-sama belajar, tapi pengen juga sama-sama pengen lebih baik. Jadi kita tuh udah concern juga kayak harus gini, jangan yang gini, jangan yang gini. Kita udah samain tuh visi misinya itu. Jadi jangan sampai pas tengah jalan yang satu tiba-tiba pengennya gini tapi jangan deh ini kan kayak keluar dari ini kita nih gitu, misalkan kayak gitu sih Mbak.
jangan baper sih ya. Ya walaupun Kalau baper ya terpacu sih ada baper. namanya juga Cuman baper intinya ya. kalau baper tuh ya maksudnya Apa sama gua- kan baper. apa-apaan. Iya, suka baper. Iya, jadi Ada sih kalau baper tuh Baper tuh ada aja. Cuma yang jelas kalau kita tahu posisinya, nah itu karena bapernya nggak berlanjut. ya itu bapernya cuma nggak doang berlanjut sih. aja. Cuma pada waktu itu aja, dan kita juga tahu itu oh kita lagi bicara sebagai partner bisnis, bukan sebagai Ica dan Rama atau Ica dan Afra atau Rahmat Afra sebagai teman, lebih ke ya kita sebagai partner bisnis iya. lagi kan berargumen kan untuk mencari solusi ya, bukan untuk menang-menangan lah intinya gitu. Jadi kayak hubungan keluarga aja gitu. Iya, iya. Jatuhnya kayak gitu, kayak ibu marah ke anak, kakak marah ke adik, tapi ntar juga balik lagi ke rumah gitu. Iya. Intinya kita di saat berargumen tahu bahwa intinya mau mencari solusi, bukan mau cari menang kalah gitu.